Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang tanpa sadar secara tidak langsung kita melakukan pemborosan air. Nah, padahal di lingkungan kita, di luar sana, mungkin di tempat yang jauh ada sahabat kita, saudara kita yang kekurangan air, kekeringan. Nah, agar tidak terjadi pemborosan, bagaimana tindakan kita? Mari kita pelajari. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita akan belajar bersama yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD tema 8 subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran kelima. Check it out. Sahabat sekolah, banyak sekali kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang tanpa sadar secara tidak langsung kita melakukan pemborosan air. Nah, padahal di lingkungan kita, di luar sana, mungkin di tempat yang jauh ada sahabat kita, saudara kita yang kekurangan air, kekeringan. Nah, agar tidak terjadi pemborosan, bagaimana tindakan kita? Mari kita pelajari. Penghematan air. Ya, kali ini kita akan belajar tentang penghematan air. Sahabat sekolah, amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan untuk di rumahmu setiap hari? Ya, walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Sahabat sekolah, semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar atau mahal. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Nah, sekarang kita akan bahas gambar cerita ya. Berikut ini kita akan mempelajari langkah-langkah gambar cerita. Bagaimana sih membuat gambar cerita itu langkahnya? Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Yang kedua, menentukan tema. Kemudian yang ketiga, pembuatan sketsa. Dan yang keempat, penyelesaian gambar. Oke, kita bahas satu. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Ya, sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Nah, tekniknya mau teknik basah atau kering. Kemudian baru kita persiapkan alat dan bahannya. Tuh. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Ya, pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, pembuatan sketsa. Ya, setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik ya. Nah, langkah yang terakhir yaitu penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian disempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Ya, sahabat sekolah, jika sudah mantap, warnailah gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Ya, pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Gitu ya. Berikutnya, di akhir ini, kamu ada tugas, kerjakan tugas tersebut dan kamu bisa mengerjakan di kolom komentar atau bisa
kamu kerjakan di buku tulismu, kemudian kamu kirim ke gurumu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah materi kita hari ini, dan jangan lupa bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu di video pembelajaran yang ke-6. Tetap bersama Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Pastikan kalian sudah subscribe dan juga sudah tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diproduksi oleh channel ini. Oke, gitu saja. Semoga kamu sukses. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.